Selamat pagi, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 17 sampai dengan 19. Begini bunyi firman Tuhan, lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi lahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hari ini kita akan berbicara tentang 3 tahapan pengenalan kepada Yesus Kristus. Tahap yang pertama kalau kita renungkan bersama, saat 10 orang kusta ini datang kepada Yesus, tahap pertama adalah mereka memanggil Yesus sebagai guru. Ketika mereka memanggil Yesus sebagai guru, maka konsekuensi dari seorang guru adalah seorang pengajar, seorang pemberita, seorang pengubah konsep-konsep berpikir seseorang, sehingga orang tersebut di dalam melihat dunia ini akan berbeda. Yang tadinya misalkan memandang berkat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, berkat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia adalah bagian dari saluran berkat bagi orang lain. Contoh-contoh seperti ini adalah contoh-contoh di mana seseorang masih mengenal Yesus hanya sebagai guru, sang pengajar, sang pengubah konsep berpikir seseorang. Tetapi lebih jauh lagi, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di sana, ketika mereka bertemu dengan Yesus, hal yang kedua, mereka mengenal. Ternyata 10 orang kusta ini, mereka bukan hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebagai pengubah konsep berpikir, pengubah cara pandang mereka terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Tapi mereka juga melihat Yesus sebagai seorang yang memiliki kuasa Allah yang dapat menolong manusia. Nah, ini tahapan ini yang membuat mereka di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Itu yang membuat mereka akhirnya pergi sesuai dengan perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tahap kedua ini membuat setiap kita manusia juga kadang-kadang berpikir hal yang sama. Karena seringkali kita mengenal Yesus di tahap bahwa dia adalah seorang penolong kehidupan kita. Tahap ini adalah tahap yang biasa, yang wajar bagi manusia biasa. Kalau kita mengenal seorang guru, mengubah konsep berpikir, seorang manusia yang diberi kuasa bisa menyembuhkan orang, bisa mengadakan mujizat, itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi lebih daripada itu, tahap yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah mengenal Yesus sebagai Allah dalam wujud manusia. Mengenal Yesus sebagai Allah dalam wujud manusia ini hanya dimiliki oleh 1 orang kusta dari 10 orang kusta itu. Coba kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Berkata demikian, "Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria." Dari sini kita bisa melihat dari 10 orang kusta itu hanya ada 1 orang kusta yang bisa melihat Yesus sebagai Allah dalam wujud manusia. Di dalam kehidupan kita pun harusnya kita mencapai tahapan ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harusnya mencapai tahapan ini. Kita bukan hanya mengenal Yesus sebagai guru yang baik, guru yang mengajar kita firman, guru yang merubah konsep berpikir kita, tapi kita mengenal Yesus juga sebagai seorang penolong di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi masa-masa krisis seperti ini, dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita.
Tapi lebih daripada itu, hal yang ketiga yang perlu kita miliki dan kita pegang teguh. Kita mengenal Dia bukan hanya sebagai penolong, tapi Dia adalah Allah yang hadir sebagai manusia, hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dan bergumul seperti manusia dan membebaskan hidup manusia dari belenggu-belenggu dosa. Dialah Allah Sang Juru Selamat umat manusia. Biarlah ini ada di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang-orang yang percaya dan pengikut-pengikut Kristus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, kiranya Engkau membawa kami kepada satu pengenalan yang jauh lebih tinggi lagi Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan hanya sebagai guru yang baik, bukan hanya sebagai seorang penolong di dalam kehidupan kami yang dapat menolong kami pada masa-masa krisis, tetapi kami mengenal Engkau sebagai Sang Juru Selamat kehidupan kami yang akan menolong kami di dalam dunia ini dan membawa kami, keselamatan kami ke dalam surga yang mulia nanti. Biarlah itu ada di dalam hati kami. Dan kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan dalam memvaksin negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang terlibat di dalam proses pemvaksinan itu ya Tuhan, mereka mengalami benar-benar Tuhan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.